Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Yandesari dari kelas Biologi semester 5 dengan nomor NIM 19081061005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat. Pengertian sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah bagi para pemeluk agama Islam yang berbentuk perkataan dan perbuatan dengan diawali oleh gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Sholat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, asar, maghrib, isya, dan subuh. Rukun sholat. Berikut adalah rukun sholat fardu. Sholat seperti yang dinukilkan oleh kitab Safinatun Najah. Rukun sholat ada 17, yaitu 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu, 4 membaca Al-Fatihah, 5 ruku, 6 tumanina, 7 itidal, 8 tumanina, 9 sujud 2 kali, 10 tumanina, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumanina, 13 tasyahud akhir, 14 duduk di waktu tasyahud, 15 salawat, 16 salam, 17 tertib. Syarat sah sholat. 1. Taharah atau bersuci. Bersuci di sini yakni suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan mandi. Contohnya haid, junub, nifas, dan keluarnya mani. 2. Suci badan pakaian dari tempat dari najis, yakni termasuk suci dari badan adalah dalam mulut, hidung, dan 2 mata, sedangkan suci pakaiannya dari segala dibawa, meskipun tidak ikut bergerak, dan suci dari tempat pekerjaan sholat. 3. Menutup aurat atau bahkan badan, yakni bagi laki-laki mulai pusar hingga lutut, karena mala yatimul wajibul illa biji fahuwa wajib. Sedangkan bagi perempuan menutup seluruh badan selain muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Imam Syafi'i menganjurkan menggunakan mukena ruku agar menutup aurat. 4. Mengetahui masuk ke waktu sholat. Harus mengetahui waktu sholat tiba dengan penuh keyakinan, karena waktu barang siapa melakukan waktu sholat tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, maka sholatnya tidak sah sekalipun dilakukan dalam waktu, sebab penilaian suatu ibadah adalah keyakinan. 5. Menghadap kiblat, yakni menghadap ke dada ke arah kiblat atau Ka'bah. Imam Abu Hanidah berkata, kecuali bagi orang yang tidak mampu menghadap atau ketika sholat waqaf, sekalipun sholat fardu. Sholat kauf ini boleh dilakukan saat sedang naik kendaraan. 6. Mengetahui fardunya sholat, yang termasuk sahnya sholat juga, karena jika seseorang tidak mengetahui sholatnya tidak sah, seperti menurut kitab Al-Majmu' ya karya Imam Nawawi, bahwa ketahui kefarduan sholat harus dapat membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Hadis tentang sholat. 1. Sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. 2. Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya. 3. Sholat merupakan obat hati. Ada juga hadis yang menjelaskan mengenai sholat sebagai obat hati pelipur lara. Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Karenanya mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku melalui ibadah sholat. 4. Sholat mendatangkan banyak kebaikan. Keutamaan sholat dapat juga memberikan banyak kebaikan bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat dari Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda mengingatkan tentang sholat dan berkata, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dari keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
5. Perintah mendirikan sholat sejak kecil. Hadis ini menerangkan perintah mendirikan sholat sejak kecil, bahkan seseorang boleh dipukul jika tidak sholat ketika berusia 10 tahun. Perintah sholat ini tidak ditentukan pada amalan lainnya, yang artinya adalah bukti betapa pentingnya mendirikan sholat. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak kalian ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, dan anak pisahkanlah dari tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan." Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomor 495 Ahmad 280 187 Al-Hakim 1197.